Crux Christi Entite Nom Guantanamo. Rete non mi devi toccare, fai schifo, fai sta... Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama gua Zaini Yahya. Di kesempatan kali ini gua akan membahas dan sekaligus mereview sebuah film bergenre supranatural dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ya, film ini berjudul The Ride 2011. Film ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata dari seorang pastor di Roma. Oke guys, daripada penasaran, sering depo banyak rungkat dan gak pernah maksuin, langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan disubrek aja ya guys ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Zaini Yahya. Film diawali oleh seorang anak muda bernama Michael Kovac. Dia adalah anak dari seorang duda pemilik rumah duka dan pengusaha yang sukses yang bernama Istvan Kovac. Singkat cerita, Kovac merasa kecewa dengan pekerjaannya sebagai pengurus pemulasaraan jenazah. Kini Michael memutuskan untuk masuk ke seminari dan mendapatkan beasiswa. Singkat waktu, kemudian Michael ditahbiskan menjadi anggota pelayanan gereja di seminarinya. Michael yang merasa imannya belum cukup, lalu dia menulis surat resign kepada ketua pastor di gereja, yaitu Pastor Titus. Pada suatu malam, di tengah guyuran hujan, Pastor Titus mengejar Michael di trotoar. Lalu dia tersandung yang membuat seorang wanita pengendara sepeda meleng dan terjatuh. Kemudian mobil menabraknya hingga wanita itu sekarat. Kemudian Michael berusaha menolongnya, dan wanita itu memintanya untuk diberkati dan mengampunkan dosanya sebelum ajal menjemput. Awalnya Michael ragu-ragu, tapi dia tidak bisa menolaknya. Hingga akhirnya Michael menghibur dan melakukan ritual pemberkatan, sehingga membebaskan wanita itu dari dosa-dosanya. Pastor Titus yang menyaksikan bagaimana tenangnya Michael menghadapi situasi itu. Pastor Titus pun ingin mengirimnya ke Vatikan di Roma, sehingga dia dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai ilmu pengusiran setan rungkat. Kemudian Michael menerima tawaran itu. Akan tetapi Pastor Titus mengatakan jika Michael menolaknya, kemungkinan Michael harus mengganti seluruh beasiswa dengan jumlah $100.000. Namun jika Michael pergi ke Vatikan, maka mereka akan membebaskannya. Akhirnya Michael memutuskan untuk pergi ke Vatikan. Michael berangkat ke Roma Vatikan dan bertemu dengan Angelina. Dia adalah seorang wanita yang merupakan jurnalis dan sekaligus sedang mengikuti kelas yang sama seperti Michael. Angelina yang seorang jurnalis ini sedang membuat sebuah artikel tentang pengusiran setan. Pada awalnya dia menutupinya terhadap Michael. Kemudian seorang pastor di Vatikan bernama Xavier menyadari bahwa Michael adalah seorang yang skeptis dan tidak percaya dengan hal-hal gaib. Terlebih lagi kadar keimanannya yang masih diragukan. Kemudian dia meminta Michael untuk menemui koleganya bernama Pastor Lucas yang berasal dari Wales. Dan dia juga adalah seorang Jesuit, yaitu sebuah ordo dalam gereja Katolik di Roma yang dikenal dengan kedisiplinannya. Michael yang menurutinya kemudian pergi mendatangi Pastor Lucas. Sesampainya di rumah Pastor Lucas, dia melihat seorang gadis berusia 16 tahun sedang hamil tidak wajar bernama Rosaria. Pada saat Pastor Lucas akan melakukan pengusiran setan, dia mengajak Michael untuk membantunya. Di tengah-tengah ritual, tiba-tiba ponsel Pastor Lucas berdering dan menyerahkan ritual tersebut kepada Michael yang masih noob. Kemudian ritual kembali dilanjutkan oleh Pastor Lucas. Rete non mi devi toccare, fai schifo, fai sta... Setelah ritual sesi ke-1 selesai, Pastor Lucas mengungkapkan bahwa dia pernah berada pada posisi Michael, di mana dia tidak tahu lagi apa yang harus dipercaya. Bahkan dia mengatakan bahwa keadaannya jauh lebih buruk daripada Michael. Kemudian dalam pertolongan Tuhan, Pastor Lucas akhirnya kembali ke jalannya dan berhasil keluar dari kegelapan. Di suatu malam, ketika Michael dan Angelina nongski asik di warkop cabang Roma, Angelina bertanya kepada Michael, kenapa dia mau mengambil kelas tentang pengusiran setan.
Michael menjawab, dia pun gak tahu pasti dan segera akan mengetahuinya. Lalu Angelina bertanya tentang Pastor Lucas. Dia ingin tahu apa saja yang didapat Michael darinya. Karena selama ini tiap kali Angelina akan mewawancarainya, Pastor Lucas selalu menolaknya. Singkat cerita, ketika Michael akan beristirahat di kamarnya, tiba-tiba dia menemukan gelang milik Rosaria, si wanita yang kesurupan tadi. Padahal dia tidak pernah mengambilnya, atau Rosaria memberikan gelang itu kepadanya. Kemudian scene kembali ke sesi pengusiran setan kedua, di mana Rosaria mengungkapkan bahwa dia telah diperkosa oleh ayahnya sendiri, yang menyebabkannya selalu kerasukan setan rungkat. Ketika Pastor Lucas melakukan ritual pengusiran setan, Michael menduga bahwa semua itu hanyalah settingan. Bahkan setelah dia menyaksikan sendiri kejadian goib seperti keluarnya 3 paku dari mulut Rosaria dan dia fasih berbicara bahasa Inggris. Michael berpendapat bahwa yang dibutuhkan Rosaria adalah pengobatan medis dari dokter, bukan ritual seperti itu. Namun Pastor Lucas memberitahunya kalau pengobatan medis sudah tidak mempan lagi. Oleh sebab itu, dia mengambil alih perawatan atas Rosaria. Kemudian Pastor Lucas mengingatkannya untuk berhati-hati dengan keskeptisannya. Di keesokan harinya, Michael kembali datang ke rumah Pastor Lucas. Di saat yang bersamaan, dia akan pergi untuk mengunjungi seorang ibu yang meminta untuk ritual pengusiran setan. Dan mereka pun OTW menuju rumah orang itu. Sesampainya di sana, terlihat seorang anak laki-laki dirasuki oleh iblis berwujud kuda. Iblis yang merasuki anak itu menyuruhnya untuk bunuh diri. Kemudian Pastor Lucas menangkap seekor kodok kecil yang didapatnya dari sebuah bantal. Lalu Pastor Lucas membakar kodok itu, karena kodok itu adalah bentuk manifestasi dari si iblis rungkat. Cast you out, every unclean spirit. Lalu scene berlanjut ke Rosaria yang keadaannya semakin memburuk, di mana dia mencoba menenggelamkan dirinya atas pengaruh bisikan setan rungkat, yang membuat dia dirawat di rumah sakit dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di sana, Pastor Lucas melakukan ritual pengusiran setan sesi ketiga. Keadaannya yang semakin parah, Rosaria tak berhenti meracau dengan mengatakan bahasa-bahasa aneh. Di suatu malam, iblis yang merasuki Rosaria semakin marah, tak berhenti memberontak dan jejeritan. Kemudian ia mengalami pendarahan hebat sehingga membuat dia dan bayinya meninggal. Pastor Lucas yang mengetahui hal itu merasa putus asa. Dia sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya Rosaria. Lalu Michael menyarankannya untuk pulang dan istirahat. Singkat waktu, Michael menemui Angelina untuk menceritakan mengenai kematian Rosaria. Akhirnya Michael bersedia untuk diwawancarai. Kemudian scene beralih ke Pastor Xavier yang sedang membangunkan Michael. Pastor Xavier ingin menyampaikan kabar duka bahwa ayahnya masuk rumah sakit dan mengalami koma. Kemudian Pastor Xavier mengatur kepulangan Michael ke Amerika. Michael akhirnya pulang untuk menjenguk ayahnya. Namun karena ada letusan gunung api di Islandia, penerbangannya dibatalkan akibat dari semburan letusan gunung api tersebut. Ketika Michael menelpon pihak rumah sakit, dia sempat berbicara dengan ayahnya. Namun sesaat setelah itu, orang yang berbicara di ujung telepon ternyata bukanlah ayahnya. Dad? Dan pihak rumah sakit memberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal sekitar 6 jam yang lalu. Hal itu tak masuk akal bagi Michael, dan dia pun kebingungan. Kemudian hal aneh lainnya kembali terjadi. Dia melihat bekas jejak kaki kuda di halaman hotelnya. Lalu dia turun untuk memastikannya. Sesampainya di halaman, seekor kuda dengan kedua matanya yang merah menyala telah berada di hadapannya. Scene kembali ke Pastor Lucas yang mulai bertingkah laku aneh. Ketika Michael dan Angelina datang ke rumahnya, mereka menemukan Pastor Lucas sedang duduk di luar rumahnya di tengah guyuran hujan. Pastor Lucas sadar bahwa dia tengah dirasuki oleh setan, lalu meminta Michael untuk membawa Pastor Xavier dan melakukan ritual pengusiran setan rungkat yang ada di dalam dirinya. Dan apesnya, Pastor Xavier tidak berada di tempat.
Dia diketahui sedang pergi berlibur ke Civitavecchia, sebuah kota di bagian barat Italia. Ketika Michael dan Angelina sampai di rumah Pastor Lucas, mereka kaget melihat bahwa seluruh salib sudah terbalik. Lalu mereka naik ke atas dan menemukan Pastor Lucas sudah bukan dirinya lagi. Dengan sangat terpaksa, Michael memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan seorang diri. Kemudian Angelina memberanikan diri untuk membantu Michael. Pada saat Michael melakukan ritual itu, dia kemudian dimarahi oleh iblis yang merasuki Pastor Lucas. Lalu Michael diserang berkali-kali, dihina dan dicemooh oleh iblis rungkat tersebut. Hal yang sama juga menimpa Angelina. Michael hampir putus asa. Lalu Angelina meyakinkannya bahwa kedatangannya adalah sebuah panggilan dari Tuhan yang secara tidak langsung. Dari situlah dia mendapatkan kembali keimanannya dan percaya akan kuasa Tuhan. Michael yang sudah percaya Tuhan kembali melakukan pengusiran setan. Sementara tingkah Pastor Lucas semakin lepas kendali. Dia hampir menyakiti Angelina. Dengan penuh keyakinan, Michael berhasil memaksa iblis tersebut untuk mengungkapkan namanya. Dengan sekuat tenaga dan penuh keimanan, dia berhasil mengusir dan melenyapkan iblis Baal rungkat yang telah merasuki Pastor Lucas. And of the Son, and of the Holy Spirit, forever and ever. Dan Michael pun sukses menyelesaikan pengusiran setan-setan rungkat tersebut. Kemudian Michael memutuskan untuk pulang ke Amerika. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Pastor Lucas. Namun sebelumnya Pastor Lucas berpesan supaya dia tetap berada di jalan Tuhan. Sesampainya di rumah, Michael menerima surat dari Angelina bahwa dia telah menerbitkan artikel tentang pengusiran setan. Sepulangnya Michael dari Vatikan, dia memutuskan untuk menjadikan pastor dan melayani gereja. Dan film pun selesai. Oke, semoga terhibur ya guys ya. Alur cerita dari film The Raid ini adalah sebuah kisah yang cukup menginspirasi. Dan benang merah dari kisah ini adalah bahwa kita harus meyakini bahwa iblis dan setan memang ada, tapi kita juga masih punya Tuhan yang maha kuasa. Oke, jangan lupa untuk subrek ya guys ya, biar gue semakin semangat dan gak mudah rungkat. Wassalam.